Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Hari ini kita mendengar cerita Tuhan Yesus, cerita hidup Tuhan Yesus selama 24 jam penuh. Mari kita ikuti jejaknya. Dia memulai dengan menghabiskan waktu di pagi hari dengan bercakap-cakap dengan Bapanya di surga dalam doa. Lalu Yesus bergabung dengan saudara-saudarinya untuk berdoa di sinagoga. Kemudian Yesus mengunjungi rumah Petrus karena ibu mertua Petrus sedang demam. Setelah Yesus menyembuhkan sang ibu mertua, ia tetap tinggal di sana untuk melayani orang lain yang datang meminta doanya bahkan sampai malam hari. Kemudian esok harinya, Yesus pergi lagi berdoa saat matahari terbit untuk disegarkan kembali. Lalu ia siap berangkat ke kota lainnya untuk mewartakan kabar baik. Hari ini pun saya mengalami kesibukan yang luar biasa yang dimulai dari jam 3 pagi. Sekarang tepatnya jam 10.15 malam hari, di mana saya baru ada kesempatan untuk menulis dan merekam renungan untuk besok pagi. Hari yang sebenarnya sangat melelahkan, tetapi saya merasakan kekuatan yang melebihi kemampuan saya sebagai manusia biasa yang lemah. Di sini saya belajar bagaimana Tuhan Yesus mengandalkan Bapanya setiap pagi saat ia meluangkan waktu untuk berdoa. Saya juga diberkati pagi ini dengan waktu 1 jam berdoa dan berdiam diri di depan Sakramen Maha Kudus. Ini memang menjadi komitmen kami sebagai seorang MGL, seorang misionaris cinta kasih Allah. Saya merasakan bagaimana Allah Bapa dan Roh Kudus menguatkan saya untuk bisa melakukan tugas-tugas yang begitu menyita waktu, fokus, dan energi selama 17 jam terakhir ini. Sepertinya saya diteguhkan bahwa waktu doa 1 jam di pagi hari itu dan misa di siang hari memberikan saya kekuatan batin untuk tidak mengantuk dan fokus kepada pekerjaan yang menantikan saya. Saya hanyalah salah satu bentuk seorang pengikut Kristus yang berusaha melakukan tugas sebagai seorang misionaris. Kira-kira mungkin tidak jauh beda saat saya memikirkan seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak kecil seperti adik saya dan banyak ibu-ibu rumah tangga lainnya yang dari pagi sampai malam harus berjuang mengurus anak-anaknya tanpa seorang asisten rumah tangga. Dari memasak, memandikan, mengantar ke sekolah, membersihkan rumah, mencuci baju, menjemur baju, menggosok baju, membersihkan kamar mandi, menyapu dan mengepel rumah, belanja, menjemput anak, mendidik anak, menyuapi makan mereka, membereskan mainan mereka, melayani suami, dan menemani anak-anaknya sampai mereka tidur. Sebuah perjuangan yang membutuhkan kekuatan yang melebihi kekuatan manusia biasa. Anda pun mungkin punya juga hari-hari di mana tuntutan kehidupan mengharuskan Anda berjuang non-stop selama 18 jam atau bahkan sampai 20 jam sehari karena kehilangan waktu tidur jika anak menangis tengah malam. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita hari ini. Dalam kelelahannya sebagai seorang manusia,
Yesus memilih untuk beristirahat dalam doa bersama Bapanya. Kekuatan Roh Kudus yang menguatkan Tuhan Yesus saya rasakan hari ini, sehingga emosi dan fokus saya bisa stabil. Puji Tuhan, marilah kita mau belajar bagaimana beristirahat di dalam Bapa dan cintanya untuk kita. Semoga Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk berdiam sejenak selama 1 jam bersama Bapa, sehingga kita juga punya kekuatan dalam menjalankan kehidupan kita di setiap hari. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami supaya kami bisa mencontoh Tuhan Yesus yang walaupun sibuk selalu memprioritaskan waktu doa dan beristirahat bersama-Mu. Berikanlah kami kekuatan Roh Kudus, sehingga kami pun bisa semakin lagi dibentuk seperti Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.